stres yang tidak sehat, yang tidak terkelola, efek yang paling parah adalah dia mengalami penyakit psikosomatis. Sebetulnya stres itu umum, tapi kemampuan kita mengelola sebuah tekanan atau stres itu sangat menentukan. Apa itu stres gitu ya? Sebetulnya stres itu adalah kondisi yang normal, pasti dialami oleh setiap orang. Nah, jadi stres itu semacam reaksi yang terjadi pada diri individu ketika menghadapi sebuah tekanan ya, atau sebuah ancaman. Sehingga ketika kita menganggap situasi itu mengancam kita, maka ada respon tubuh, respon pikiran yang mempengaruhi diri kita. Nah, itulah stres. Jadi stres itu sederhananya adalah kondisi tertekan ya pada diri kita. Nah, reaksi ini bagaimana direspon oleh individu itu sangat tergantung dari individu itu sendiri. Karena kemampuan orang dalam merespon situasi tekanan itu menjadi situasi yang biasa-biasa saja, itu akan mempengaruhi bagaimana orang itu menjalani kehidupan. Oh ya, stres itu ada dua secara umum ya. Jadi stres itu netral ya, dalam arti setiap orang pasti mengalami stres, merasa tertekan dengan sesuatu ya. Banyak contoh yang bisa kita ambil, misalkan seorang mahasiswa yang diberi tugas oleh dosennya, itu kan mahasiswa tersebut itu merasa tertekan juga karena mungkin ada materi yang belum dia pahami, dia kuasai, tapi dia harus mengerjakan itu dan tertekan. Nah, tapi reaksi itu ada dua ya, ada namanya eustress ya, ada yang namanya itu distress. Nah, eustress adalah stres yang sehat, yang terkelola. Jadi kalau misalkan mahasiswa menganggap bahwa tugas itu adalah bagian dari ibaratnya kegiatan utama dari akademik pembelajarannya, dan dia yakin atau mampu untuk melakukan penuntasan tugas, itu tekanan itu hanya mendorong dia untuk mengerjakan tugas dan dia mampu untuk mengolah itu. Nah, itu eustress. Jadi stres yang membuat orang menjadi lebih produktif. Nah, yang kedua ada distress. Kalau distress itu membuat orang menjadi ibaratnya berada pada situasi yang tidak sehat tuh, secara mentalnya. Misalkan ketika ada tugas dari dosen, mahasiswa menganggap bahwa dia itu tidak mampu, tidak bisa gitu kan, di dalam pikirannya itu. Nah, oleh karena itu kondisi ini akhirnya akan membuat mahasiswa itu menjadi terpengaruh kehidupan kesehariannya. Mungkin dia akan sulit tidur gitu kan, makan menjadi tidak tidak selera gitu. Bahkan yang paling lebih jauhnya adalah menghindari tugas itu. Akhirnya tugas tidak dikerjakan dan dia kabur dari kuliah, nggak mau. Kenapa? Karena merasa tidak mampu menuntaskan itu dan akhirnya dia menghindari situasi itu. Nah, sebetulnya ada tiga reaksi dalam melakukan sebuah stresor. Ada yang pertama adalah reaksi menghadapi ya. Reaksi menghadapi artinya stres itu tidak dihindari, dan ini bagian dari karakteristik individu yang sehat, yaitu berani untuk menghadapi masalah atau stres yang dia jalani, karena pada dasarnya harus dikelola itu. Yang kedua, penghindaran, reaksi penghindaran atau withdrawal. Nah, kalau reaksi penghindaran itu cenderungnya melarikan stresor ke dalam sebuah aktivitas yang mungkin pelarian. Contoh, mahasiswa yang banyak tugas, sebelum mengerjakan tugas dia main game dulu dan akhirnya terlena dengan game itu. Itu contoh bagaimana pengalihannya. Dan yang ketiga adalah stres reaksi immobility. Jadi dia tidak mengerjakan tugas gitu kan, tidak juga menghindari tidak juga kabur dari tugas, jadi diem aja terus. Nah, immobility itu bahaya juga ya, karena kalau misalkan tidak secara aktif menangani kondisi stres dengan positif, itu membuat menjadi jenuh juga gitu ya. Kalau kita tidak melakukan penanganan secara aktif terhadap tekanan yang kita alami itu. Oke, penyebab stres.
Sebetulnya penyebab stres itu tidak bisa dikategorikan, tapi ini sangat tergantung dari persepsi. Nah, misalkan gini, orang di PHK dari pekerjaan ya. Nah, ini persepsi individu ketika di PHK pasti ada stresnya gitu kan. Karena aktivitas, rutinitas, pekerjaan yang biasa dia lakukan terjadi perubahan gitu, dia menjadi tidak bekerja. Nah, tapi makna situasi itu juga akan sangat bergantung. Kalau misalkan dia memaknai bahwa ya udah ada kesempatan lain, saya mungkin bekerja di tempat lain, atau dia mengatakan saatnya saya berwirausaha, ini akan menjadi beda gitu. Sehingga dia stres, tapi stresnya itu yang sehat, yang membuat dia melakukan sesuatu yang produktif. Tapi kalau dia memaknai dari PHK, saya tidak punya pekerjaan, saya menderita gitu ya, yang ada di dalam pikirannya itu adalah bersifat menjatuhkan diri kita sendiri, maka ini yang akan ujung-ujungnya semakin lebih jauh, justru bahkan bisa semakin depresi gitu. Nah, jadi penyebab stres sebetulnya sangat tergantung dari bagaimana individu atau orang itu menginterpretasi dari sebuah peristiwa ya terhadap dirinya gitu. Gejala stres. Oke. Sebetulnya ada karakteristik yang bisa kita lihat dari orang yang mengalami stres ya. Dibagi menjadi beberapa dimensi. Pertama ada dimensi emosi. Orang-orang yang lagi stres biasanya mudah marah gitu ya, sering gelisah gitu kan, mudah cemas gitu ya. Nah, ini bagian dari gejalanya juga, gejala emosi. Yang kedua gejala pikiran. Nah, di dalam pikiran itu kalau orang lagi stres biasanya berpikirnya rumit gitu kan. Kadangkala berpikir hal terburuk, belum melakukan apa-apa sudah berpikir hal terburuk. Nah, itu contoh bagaimana gejala pikiran. Yang ketiga ada gejala perilaku ya. Kalau gejala perilaku lebih kepada sebuah tindakan. Misalkan ketika kita stres karena tidak mampu mengerjakan tugas, maka larinya ke main game ya. Atau juga ada yang ingin dapat uang malah larinya ke judi, misalnya judi online. Nah, ini juga bagian dari bentuk perilaku dari perasaan-perasaan yang tidak terkelola, perasaan negatif yang tidak terkelola. Nah, itu contoh gejala perilaku. Dan terakhir gejala fisik. Nah, stres itu berpengaruh terhadap fisik. Ketika kita stres, maka ada respon fisik kita. Misalkan ketika kita cemas ya, pola pernapasan kita menjadi semakin cepat gitu kan, kadangkala jantung kita menjadi berdebar-debar gitu. Kenapa? Karena kita mengancam bahwa saat itu kita berada dalam situasi yang tertekan, dan itu merespon, fisik kita merespon situasi itu. Nah, yang paling parah adalah ketika stres itu negatif dan tidak terkelola, maka akan berefek pada sebuah gejala yang lebih parah, yaitu penyakit psikosomatis gitu ya. Penyakit yang tumbuh karena pengalaman stres yang tidak terkelola dan ini fisik gitu. Pengaruh stres terhadap kesehatan itu tadi saya mengawali dari awalan tadi ya, bagaimana stres yang tidak sehat, yang tidak terkelola, efek yang paling parah adalah dia mengalami penyakit psikosomatis. Nah, contohnya gini, misalkan seorang siswa gitu kan, pada mata pelajaran tertentu seringkali sakit perut dan akhirnya harus ke UKS. Pas dicek ternyata dia baik-baik saja. Nah, ternyata itu adalah bentuk reaksi fisik karena stres. Karena mungkin siswa itu tidak mampu untuk mengerjakan tugas, tidak mampu mengikuti apa yang dipelajari di kelas. Nah, tapi karena dia tidak aktif, melakukan copingnya, tidak bertanya gitu kan kepada temannya gitu kan, atau bertanya terkait materi kepada gurunya yang mungkin beliau perlu penjelasan lagi, takut gitu kan, maka akhirnya terjadilah sebuah penyakit psikosomatis. Tujuan dari psikosomatis apa? Melakukan penghindaran. Jadi pada dasarnya positif, karena dengan sakit dia tidak bertemu dengan ketakutannya itu. Tapi itu sangat salah, karena berefek pada penyakit fisiknya. Atau yang lain, misalkan ketika kita mengalami kecemasan ya, cemas yang berlebihan terhadap sesuatu. Nah, biasanya ini sangat berpengaruh juga ke efek fisik yang lainnya. Apakah itu akan menjadi pola pernapasan kita suka sesak gitu kan, seperti kita mudah panik, atau yang lebih
jauhnya biasanya ditemukan juga pada peningkatan penyakit GERD ya, yang asam lambung berlebih gitu ya. Dan itu biasanya diakibatkan karena satu kecemasan yang tidak terkelola gitu. Jadi sebetulnya stres itu umum, tapi kemampuan kita mengelola sebuah tekanan atau stres itu sangat menentukan. Semakin stres tidak kita mampu kelola, maka itu akan berpengaruh pada seluruh kehidupan kita, termasuk pada fisik kita gitu, kesehatan kita. Oleh karena itu stres itu perlu untuk dikelola supaya kita mampu mengarahkan diri kita itu menjadi lebih produktif gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya tips atau cara untuk melakukan menghadapi stres? Oke, pertama gitu, bahwa stres itu adalah pasti dialami oleh setiap orang. Saya pun mengalami stres gitu kan. Setiap orang pasti mengalami stres. Kenapa? Ketika berada pada situasi yang memang itu membuat kita merasa terancam atau bahaya. Justru situasi itu direspon oleh fisik kita menjadi sebuah cara yang perlu kita adaptasikan terhadap situasi itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya stres itu tidak harus kita hindari, ya. Jadi tidak harus kita hindari, tapi kita perlu untuk melakukan pengelolaan. Karena sepanjang hidup kita pasti bertemu dengan situasi yang penuh tekanan itu. Nah, bagaimana caranya itu ya? Nah, ini yang harus kita lakukan. Pertama, gitu kan, kita memiliki gaya atau pola pikir yang sehat terkait dengan peristiwa yang kita alami. Misalkan kita bertemu dengan situasi yang tidak kita kehendaki. Kita misalkan berharap sesuatu dan kita gagal. Nah, kalau pola pikir yang sehat, kita tidak mengatakan bahwa saya gagal selamanya. Nah, kegagalan ini adalah bagian dari cara saya untuk memperbaiki kualitas diri saya. Nah, itu adalah contoh bagaimana pola pikir sehat. Jadi kita memiliki semacam gaya atau pola berpikir yang konstruktif, sehingga itu akan membuat diri kita menjadi lebih tenang dan lebih stabil gitu ya. Itu satu. Yang kedua, selain punya pola pikir yang sehat, kita juga perlu punya aktivitas atau gaya hidup yang sehat. Ini berupa apa? Berupa perilaku-perilaku yang membuat kita seimbang dalam hidup. Misalkan dalam satu minggu kita juga ada aktivitas kebutuhan lain kita seperti berolahraga, gitu kan? Misalkan ada agenda untuk berolahraga, ada agenda kita ketika kita bekerja, ada agenda kita belajar, gitu, ataupun rekreasi yang lainnya. Jadi harus ada sebuah keseimbangan. Karena ketika kita mampu untuk menyeimbangkan semua dimensi yang kita butuhkan, justru itu akan membuat hidup kita menjadi lebih sejahtera. Nah, jadi yang kedua adalah selain punya pola pikir yang sehat, adalah kita perlu seimbang antara berbagai kebutuhan kita. Dan sebetulnya satu cara yang paling mudah dan positif untuk Anda lakukan ketika kita mengalami perasaan tertekan, sering mengadakan ritual ibadah gitu. Kita bisa misalkan sholat ya, sholat sunatnya diperbanyak gitu kan, atau sholat malamnya diperbanyak, itu akan lebih baik. Ternyata ritual sholat atau ibadah itu bisa membuat kita menjadi lebih mampu mengolah pikiran kita. Nah, selain itu hal lain yang mungkin bisa kita lakukan, kita perlu untuk melakukan satu kebiasaan dari diri kita untuk melakukan latihan relaksasi. Latihan relaksasi itu apa? Sebetulnya relaksasi itu sederhana ya. Kita bisa melakukan dalam satu hari itu mungkin sekali ya, minimalnya itu berupa 15 menit Anda coba tarik nafas, keluarkan gitu kan, dimulai dari hidung, keluarkan terus sampai membayangkan kita merilekskan kepala kita, pundak, tangan, lutut dan kedua kaki kita sampai seluruh tubuh. Tujuannya apa? Mengendalikan bagaimana melepaskan ketegangan dan kita mampu untuk merelaksasikan ketika kita berada dalam situasi itu. Jadi itu latihan relaksasi sebetulnya satu teknik juga yang bisa kita lakukan yang lebih mudah. Saya kira itu. Oke, yang paling perlu kita ketahui adalah ketika kita tidak mampu mengelola stres, maka ada baiknya saatnya Anda untuk mencari bantuan ke seorang profesional. Nah, dalam hal ini konselor
bisa membantu Anda untuk mengubah kebiasaan cara untuk mengelola stres Anda kalau seandainya kan stres itu negatif. Nah, jadi Anda bisa melakukan counseling. Jangan takut karena di dalam proses konseling semuanya terjamin kerahasiaannya dan Anda akan diperlakukan dengan penuh istimewa karena konselor akan membantu Anda untuk bagaimana Anda memiliki daya psikologis yang menjadi lebih sehat gitu. Jadi yuk kita bisa lakukan sesi counseling untuk bagaimana agar Anda mampu memiliki pengelolaan stres yang sehat ya. Jadi konseling itu sangat banyak sekali manfaatnya, diantaranya untuk meningkatkan pengelolaan stres ya. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin tahu dan ingin bertanya terkait dengan topik-topik seputar kesehatan mental ataupun karir, Anda boleh silahkan menuliskan ya, pertanyaan itu di kolom komentar. Kira seperti itu untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.